Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Rifki Rudiansyah. Kali ini kita akan bergabung lagi dalam podcast SKS. Masih itu ya, SKS, santai kalau stres. Kenapa nama podcastnya ini? Karena mahasiswa sekarang itu kalau santai itu harus ada dulu namanya stres. Jadi kalau ada stres baru dia bisa santai. Saya tidak hanya sendirian. Kita akan ditemani oleh Nah, ini dia. Boleh perkenalan dulu, Mas? Oke, sebelumnya kenalin nama aku Manyu. Abimanyu, sering dipanggil Manyu. Maksudnya dari mana, Mas? Saya dari asli Bantul. Asli Bantul. Asli Bantul, khas Bantul, produk Bantul. Jos. Nah, di sini saya ditemani oleh Mas Abimanyu untuk menemani dalam podcast tentang mahasiswa malas. Ya, kenapa? Karena mahasiswa malas di kampus ini sangat-sangat Banyak sekali. dan ini membuat para mahasiswa yang rajinnya luar biasa itu merasa terganggu. Nah, dalam podcast ini kita akan membahas, mengulik tentang mahasiswa malas. Jadi sebelum itu kita harus mengerti dulu sih, apa sih itu malas? Menurut Mas Sultan, malas itu apa, Mas? Malas adalah salah satu sifat manusia yang emang dari Tuhan itu sudah disetting sebagai sifat perasaan default. Nah, memang ini udah pengaturan tata apa sih namanya nih? Ya udah, settingan pabriknya tuh kayak gitu. Settingan pabriknya seperti itu. Jadi ya rasa panas kayak apa ya? Ketika kita pinternya kita tuh kayak kita mengerjakan tugas yang banget rasanya. Mas gerak ya, Mas. Apalagi kalau hujan. Hujan pagi-pagi, tangi-tangi, hujan rasa-rasanya kayak neng surga. Padahal kene orang tahu neng surga. Valhalla. Kita berada di Valhalla. Nah, itu menurut Mas Wildan. Jadi malas itu adalah sifat yang sudah memang diturunkan oleh Gusti Allah, yaitu sifat default, sudah pembawaan dari lahir ya. Dari lahir ini sudah menjadi kodratnya ya manusia itu untuk malas. Jadi malas ini sebenarnya ada waktu sebenarnya, Mas. Jadi malas tuh nggak seharusnya malasan terus, tapi malas ini menjadi masalah ketika malas itu terus menerus. Nah, jadi sebenarnya apakah stigma malas ini selalu dianggap malas? Stigma masyarakat tuh bagaimana sih tentang tentang rasa malas ya? Sebenarnya kalau ada masyarakat yang bilang, wah kamu tuh pemalas gini itu nggak baik, Anda bullshit. Karena Anda juga pasti pernah merasakan rasa malas dan tidak mengerjakan pekerjaan itu. Kalian tuh bullshit, tahu gak? Ada dilangis itu tapi aman. Ini tanda ya, Mas. Ya, jadi ya. Nah, jadi ini sebenarnya malas ini apa ya? Kan katanya Mas ini kan adalah hal yang wajar. Tapi apakah ini mengganggu, Mas, dalam akademik? Misalnya dalam mengerjakan tugas atau gimana gitu, Mas? Sebenarnya perasaan malas itu juga maksudnya sangat-sangat mengganggu bagi para mahasiswa. Ya nggak harus mahasiswa sih, maksudnya kayak seseorang lah, khususnya mahasiswa. Ketika rasa malas itu timbul tuh kayak susah nih buat kita itu, kayak kita harus berperang melawan rasa malas. Dan rasa malas itu juga termasuk pendapatku ya teman-teman. Pendapatku tuh rasa malas itu juga termasuk hawa nafsu. Kok iso, Mas? Hawa nafsu jadi wedi ya, Mas. Gini, Mas. Kenapa bisa dikatakan hawa nafsu? Karena pada dasarnya itu juga maksudnya bagiku, pokoknya pada intinya pendapatku itu malas itu aku bisa berbicara bahwa malas itu adalah salah satu hawa nafsu. Karena ketika kita malas itu kita harus berperang melawan perasaan itu. Ketika kita harus perang terhadap sebuah perasaan, itu termasuk hawa nafsu. Tapi bagaimana kalau saya nih, Mas? Saya ini menganggap rasa malas itu adalah cara saya untuk menghilangkan rasa stres. Nah,
Karena ketika stres itu muncul, saya tuh mulai merasakan yang namanya malas, Mas. Malas bergerak, malas ngomong, malas untuk ngapa-ngapain. Intinya saya mau tidur, saya mau baring. Itu bagaimana, Mas? Apakah itu baik menurut Mas atau gimana? Wah, ini udah model-model mau nih, itu dia, Mas. Serius gimana? Oke. Jadi tuh gini Mas. Apa mau? Nah, aku kurang setuju Mas. Karena Kok iso, Mas? Nah kan ini kan untuk kebaikan saya, Mas. yo, kalau aku kan, kamu kan menanyakan pendapatku kan Mas. Aku, kau. Apa? Gimana, Mas? Kalau suratnya apa namanya Mas? Lakum dinukum, Laku dinukung bali adin. aku. Kowe aku. Ya wes, Mas, jelasnya saiki, Mas. Gunung Bromo, gunung gelap. Saya gak terima, ayo gelap. Aku kurang setuju dengan apa ya, maksudnya pendapat itu tadi. Karena pada dasarnya, nek aku sendiri buat berperang terhadap kemalasan adalah berperang dalam stres ya, maksudnya. Stres itu bukan dengan cara malas, teman-teman. Tapi apa ya? Contohnya kalau malas itu biasanya paling cuma kayak merokok lah, keluar merokok bentar, cari suasana baru, rasa malas itu udah hilang, rasa stres itu udah hilang, ya udah balik lagi ke kegiatan yang produktif. Karena jujur di semester 5 ini sangat-sangat produktif sekali, sehingga banyak sekali mahasiswa komunikasi penyiaran Islam pada semester 5 ini cukup stres ya Pak, dari banyaknya tugas yang selalu seperti itu. Sadar, Mas. Saya tahu Mas ya lagi stres. Santai, Mas. Jadi gimana, Mas? Lanjutkan, Mas. Bayangkan Pak, satu matkul itu ada 3 kelompok. Habis itu 3 kelompok itu, satu kelompok pertama itu harus membuat konten total 90 konten. Nah itu yang baru matkul pertama. Matkul yang kedua itu disuruh membuat konten sejumlah 30. Ada Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Untung bukan Telegram. Lewat Mas. Telegram ya, Les. Dot stream. Oke, kita lanjut nanti mas. Nah ini kan orang malas ya Mas. Kan gak semesti kita tuh kerja tugas tuh sendiri-sendiri ya Mas. Nah kan ada namanya kerja kelompok. Nah, Masnya pernah nggak mengalami ketika Masnya kerja kelompok udah excited nih kerjain tugas, malah ada teman Mas yang malah nggak kerja? Itu bagaimana Mas? Menghadapinya itu bagaimana? Apa Masnya langsung antemi? Apa biaya Mas? Nah, sebenarnya itu kemarin juga kejadian teman-teman sama aku di tugas berita. Itu jadi aku tuh dapat acara, aku udah buat nyari jalan lah buat bisa aku tuh bebas ngulik acara itu, dan itu udah dapat, dan itu cukup jauh banget tau Mas. Itu aku tuh sampai ke Cangkringan. Kalau dari rumahku tuh sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Aku harus ke Cangkringan dari Bantul ujung sampai Jogja ujung. Aku belah Jogja sampai nggak kelas Bapak Suki ini, saya izin nggak masuk kelas. Dan pada akhirnya ketika aku sampai mau hampir sampai di sana, muter ya cari rokok lah. Biasa anak muda kalau nggak ngerokok, apalagi mahasiswa laki-laki, langsung nggak ngerokok, stres pelarian kemana? Ngocok. Alpukat kocok ya. Itu ya. Aku tuh udah sampai sana. Terus aku dibilang di grup, nanti ini si sebut nama. Gak usah sebut nama. Sebut si ini. Si RA itu aku ngeberatin si A. Aku ngeberatin si A itu karena dia bilang di grup, masuk aku sendiri kalau nanti ada kritik gimana gini. Ya udah, si RA nemenin kamu aja di kelas, nanti kalian berdua nyusul ke sini. Dan pada akhirnya hanya aku saja yang di Cangkringan buat nge-shoot acara itu. Tapi ya di situ tuh kayak wah, kayak aku kerja sendirian bro. Ya emang kerja sendirian sih. Tapi alhamdulillah ada lagi satu cewek
terus ikut bantuin kelompokku, alhamdulillah banget itu, terima kasih. Cara menghadapinya kalau aku ya, yang pertama kan aku tipe orang yang frontal, jadi kayak langsung di grup itu aku Pisui. tak pisui lah gitu. Terus balasannya gimana mas? Apakah dia langsung down apa tetap lagi mas melakukan hal seperti itu? Tetap Pagawa, ya? tetap dan sebenarnya juga udah tak kasih kesempatan. Nah, aku tuh memberikan kesempatan lagi teman-teman ke dia buat sore-sore nge-shoot berita. Udah tak umumin lagi di grup. Tapi maaf teman-teman, aku ketiduran. Matamu lah kene rong turu, cok. Santai mas. Iya. Berarti Mas Sultan pengalamannya sangat luar biasa menghadapi teman-teman yang malas ini ya. Jadi tadi kan kita sudah bahas ya tentang pengalaman-pengalaman bagaimana menghadapi orang malas. Nah, sekarang kita ini mas tentang bagaimana cara untuk membangun kedisiplinan diri untuk keluar dari zona kemalasan ini. Apakah kita harus ikut bridgingnya di militer? Waduh. Enggak ya, enggak. Kamu makan 5 detik udah habis. 5 detik udah habis. Push up. Anda pikir kita apa? Ha? Mesin menggiling? Enggak, canda. Nah, tuh bagaimana mas? Tips-tips and triknya mas biar mahasiswa itu keluar dari zona nyaman tuh bagaimana mas? Jelaskan mas. Yang pertama kita juga harus gimana ya? Kita tuh harus sadar diri kalau kita itu apa ya? Semakin awal semakin tua. Dan hal yang paling berharga dan tidak bisa dibeli adalah waktu, teman-teman. Jadi kita usahakan waktu di masa muda kita itu pernah mencoba hal-hal yang kemungkinan tidak bisa kita coba di masa tua. Betul sekali. Jadi lakukan aja apa yang sekiranya kita bisa lakukan. Produktifnya mas. Nah, kita harus produktif. Produktif push up yaitu ikut bridging. Kamu bisa serius gal? Tak tempeling malamu. Nah, jadi itu ya tipsnya buat tadi apa mas? Jadi gunakanlah waktu di waktumu. masa muda ini untuk lebih produktif. Karena di masa tua nanti yang akan datang, kamu tuh tidak bisa lagi. Gak mungkin kan kamu tua disuruh push up? Enggak lah. Nggak mungkin. Gak ya. mungkin kan? Gak Kecuali- mungkin juga kamu waktu tua masih disuruh kerja kelompok. Enggak lah. Kecuali kerja kelompok di Pak RT. Itu beda. Kamu udah nggak main Kerja bakti, lebih ke kerja bakti. kerja bakti. Kelompok. udah Kalau bawa udah- ini kok gini Ah, mesin rumput. potong rumput. Itu Ya kalau desa Anda maju ya, kalau desa Anda maju ya pakai mesin pemotong rumput. Kalau wes mas nggak usah bahas sampai desanya mas. kan nggak maju ya masih ngarit. Desa nggak maju-maju. Kemana pemerintah kalian? Gaji buta. Terakhir mas. Oke. Nah, ini kan karena apa ya, banyak ya kan mahasiswa itu biar dia tidak malas, dia tuh melarikan sifat kemalasannya ini tuh dengan mengikuti komunitas-komunitas atau himpunan-himpunan. Itu apakah baik? Seperti masnya ini yang ikut HMJ, itu bagaimana mas? Menurut anda baik atau tidak? Cukup baik teman-teman, karena pada dasarnya ketika kita masuk sebuah organisasi, otomatis kita juga pertama menambah relasi, yang kedua itu menambah wawasan, entah itu wawasan umum ataupun wawasan apa ya, Wawasan wawasan keislaman. pribadi lah, maksudnya wawasan khusus lah. Wawasan keislami juga harus ada mas, karena ini Iya. KPI mas. Oh iya, Ntar KPI. ntar komen lagi mas, karena nggak ada Islamnya. Komunikasi penyiaran Islam ya Pak, Ya, di sini Islam. Dah ada Islam-Islamnya kemana ya. Jadi kayak aku ikut HMJ di multimedia itu waktu kayak menambah banyak banget pengalaman aku dan juga ilmu-ilmu, entah itu ilmu sabar, ilmu Tasawuf. tasawuf, ilmu Injil, cara berwudu. Oke, KP ya. Pokoknya lakukan apa ya, pokoknya baik, karena gitu yang penting itu relasi. Setelah kita lulus tuh kita memerlukan banyak sekali relasi. Contohnya aku bisa Dapat apa ya? Enggak. Bukan.
contohnya aku punya temen namanya Mas Tegar Tegarawan. Halo Mas Tegar. Mas Tegar. Halo Mas Tegar. Halo. Oke. Ada Mas Paik dan juga Mas Alfi, itu juga maksudnya relasi yang cukup baik di dunia kreatif ya. Jadi ya seperti itu. Mas Farhan yang Ada juga Mas Farhan Temanggung, anaknya Pak Slamet, bakule kena sego goreng. nah, itu Pro Da Vinci. Dia sangat guru besar Da Vinci. Bahkan dia juga mendirikan Da Vinci sendiri. Ya. Color gradingnya sangat bagus. Jadi buat teman-teman yang mau belajar sama beliau langsung PC mawon. PC nomor di sini ya. Nomor di sini. Fotonya di sini. Profilnya. Dia pakai R15 abu-abu teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin ya sampai di sini aja ya Mas. Ya, matur suwun Mas sudah datang di sini walaupun Yes. kekesalannya itu keluar semua ya Mas di sini. Betul sekali. Ada teman-teman yang malas-malas ini. Meski Nah, jadi buat teman-teman setelah mendengar ini ya cobalah merefleksi diri agar tetap lebih produktif lagi. Ingat, kalian itu masih kuliah. Jangan gunakan kuliah ini untuk menghambur-hamburkan uang. Kasihan orang tua kalian. Jadi gunakanlah waktu sebaik-baik mungkin. Katanya Mas Tentara di bridging itu, waktu adalah emas. Jadi emas itu harus diambil. Kalau nggak diambil orang. Makanya ambil sekarang. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya. enggak Mas, kalau menurutku bukan waktu itu bukan emas, karena emas itu maksudnya banyak banget dan bisa didaur ulang. Nah, terus Bahkan- waktu menurut Mas waktu itu apa? Waktu adalah kayu, karena pada dasarnya kayu itu sangatlah salah satu benda paling langka, karena dia hanya ada di bumi saja. Iyalah, Tapi tapi kalau- kita hidup di bumi Mas. Iya. Tapi kan, maksudnya untuk dari segi universal seperti planet-planet lain kan tidak ada. Yang ada kan cuma di bumi. Jadi kayu itu adalah benda paling berharga. Jadi waktu adalah kayu. Jadi kalau patah berarti waktumu selesai. Ya, meninggal. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Nanti kalau misalnya banyak teman-teman yang menginginkan episode-episode selanjutnya, langsung aja komen di bawah ini. Misalnya tentang mahasiswa ini, mahasiswa itu, langsung aja komen di sini. Jangan ragu-ragu, karena di sini privasi kalian tetap aman. Karena kami menjaga kode etik jurnalistik, sebagaimana diajarkan Pak Sugi Ridho. Terima kasih, dan saya ucapkan sampai jumpa.